Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Langit Monte Vista di pinggiran Los Angeles memerah pekat, dibungkus asap tebal yang menggantung seperti tirai neraka. Kebakaran hutan meluas dengan cepat, melahap rumah-rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi dalam kepanikan. Suara sirene meraung tanpa henti, memecah kepanikan yang merajalela. Di tengah kekacauan itu, Farhan Malik, seorang insinyur sipil yang dikenal sederhana dan selalu ringan tangan, berdiri mematung di tepi jalan. Rumahnya selamat, namun matanya memandangi dengan pilu anak-anak yang menangis kehilangan, orang tua yang bingung, dan reruntuhan yang berserakan. Ada luka yang tidak terlihat, tapi terasa dalam. Aku tak bisa hanya diam, gumamnya. Didorong rasa kemanusiaan, Farhan mengorganisasi sekelompok warga untuk membantu membersihkan puing-puing di sekitar taman kota. Di antara abu dan puing, mereka menemukan sesuatu yang tak biasa. Sebuah batu besar hitam legam, terkubur setengah dalam tanah. Permukaannya halus, bentuknya simetris. Jamal, sahabat Farhan, mendekatinya dengan penasaran. Batu ini aneh. Bukan dari sini, katanya. Farhan menyorotnya dengan senter. Tiba-tiba, terlihat guratan ukiran di sisi batu. Ini seperti tulisan tapi bukan Latin, ujar Farhan. Dari kejauhan, Mira, seorang ibu muda yang ikut membantu, berkata pelan, itu mirip huruf Arab. Mereka saling menatap, tubuh merinding. Di tengah reruntuhan dan luka, sebuah misteri kuno bangkit dari dalam tanah, seolah ingin berkata sesuatu yang telah lama dikubur. Pagi hari setelah penemuan batu hitam itu, lokasi reruntuhan di Taman Kota Monte Vista menjadi pusat perhatian. Warga yang sebelumnya sibuk menyelamatkan harta benda, kini berkerumun di sekitar batu misterius itu, menatapnya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian menyebutnya sebagai tanda, sebagian lain menganggapnya hanya kebetulan. Lalu datanglah Dr. Hania Kasim, seorang arkeolog muda dari UCLA yang dikenal ahli dalam manuskrip kuno. Dengan alat pemindai portabel, ia langsung meneliti permukaan batu tersebut. Ini luar biasa, gumamnya, menahan napas. Ukiran ini bukan sekadar ornamen. Ini menyerupai huruf Arab kuno, sangat tua mungkin dari masa pra-Islam. Kenapa bisa ada di sini? Di bawah taman kota di Amerika? Tanya Ustaz Karem, yang sejak pagi ikut menyaksikan. Hania menyinari sisi batu yang lebih dalam. Di sana muncul ukiran lain, lebih dalam dan rapi. Ketika diteliti lebih lanjut, guratan itu membentuk formasi melingkar, seperti kaligrafi. Hania terdiam, lalu menatap Farhan. Ini bukan sekadar simbol. Ini ayat Al-Quran. Sejenak, semua terdiam. Beberapa warga spontan berucap takbir dan istighfar. Batu hitam itu kini terasa berbeda. Bukan hanya artefak kuno, melainkan sesuatu yang membawa makna spiritual. Saat sinar matahari mengenai permukaannya, cahaya memantul membentuk siluet seperti huruf-huruf bercahaya. Hatinya seolah memanggil. Dan sejak saat itu, misteri bukan lagi soal, apa ini? Tapi, kenapa ia muncul sekarang? Malam menjelang, hawa di sekitar batu hitam itu terasa berbeda. Angin yang semula sepoi berubah dingin menusuk, membawa suara-suara samar seperti bisikan. Farhan, Hania, dan beberapa warga memutuskan berjaga. Lampu-lampu portabel yang mereka pasang bergoyang sendiri, menciptakan bayangan-bayangan aneh di antara reruntuhan. Suasana menjadi mistis, seolah alam pun menahan napas. Tiba-tiba, tanah di dekat batu bergetar pelan. Sebuah retakan kecil muncul di dasar lubang. Farhan tanpa ragu turun untuk memeriksa, disusul oleh Hania. Di dalam, mereka melihat celah sempit yang memancarkan cahaya keemasan. Bukan cahaya biasa, melainkan hangat dan menenangkan. Ini bukan pantulan cahaya lampu, ujar Hania takjub. Farhan menyentuh celah itu. Aneh, hangat sekali.
katanya sambil menarik tangannya perlahan. Dari atas, Mira menunjuk ke langit. Lihat bintang-bintang itu, bisiknya. Mereka seperti membentuk pola, tepat mengarah ke batu ini. Warga lain menoleh. Benar, konstelasi malam itu tampak tidak biasa. Bintang-bintang terang membentuk garis lurus ke arah batu. Di saat yang sama, terdengar suara dentuman halus. Retakan di batu melebar, menyingkap cahaya keemasan yang membentuk kaligrafi memukau. Dengan napas tertahan, Hania membaca keras-keras. Dan jadikanlah rumah ini tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Quran Surah Al-Baqarah 125. Suasana berubah. Beberapa orang menangis, ada yang bersujud, ada pula yang terdiam. Batu hitam itu, di tengah reruntuhan dan abu, membawa pesan dari langit yang tak bisa diabaikan. Mereka sadar, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Malam itu, udara terasa lebih hening dari biasanya. Di tengah cahaya keemasan yang masih memancar dari batu hitam, datanglah seorang pria tua berwajah teduh, berjubah putih sederhana. Dialah Syekh Mahdi, imam masjid lokal yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya. Ia mendekati situs perlahan, lalu berlutut di tepi lubang. Pandangannya dalam, penuh makna. Ini bukan sekadar penemuan, ucapnya pelan. Ini adalah pesan, sebuah panggilan ilahi. Allah menunjukkan jalannya dengan cara yang tidak biasa. Di antara kerumunan, Daniel, seorang petugas pemadam kebakaran yang sejak awal hanya mengamati dari kejauhan, kini duduk di tanah. Wajahnya pucat, matanya tak lepas dari batu yang bercahaya itu. Itu ayat dari Al-Quran. Ya? Tanyanya lirih. Farhan menoleh padanya, lalu mengangguk. Iya, kau pernah mendengarnya sebelumnya. Daniel menelan ludah. Ayahku dulu mualaf. Tapi ia meninggal saat aku masih kecil. Sejak itu, aku sering bertanya-tanya tentang Islam, tentang kebenaran. Suasana menjadi sangat tenang. Angin berhenti berembus. Bahkan suara malam seakan merunduk diam. Dan malam ini, aku merasa ada sesuatu yang mengetuk jiwaku. Lanjut Daniel, matanya berkaca-kaca. Farhan tak berkata-kata. Ia tahu, ini bukan tentang batu, bukan tentang simbol. Ini tentang hati yang disentuh. Banyak yang hadir malam itu merasakan hal serupa. Rasa takut berganti haru, rasa bingung berubah menjadi keyakinan. Batu hitam itu bukan lagi benda mati, tapi saksi bisu hidayah yang turun dari langit. Cahaya keemasannya tak hanya menerangi tempat itu, tapi juga hati yang selama ini gelap dan meraba-raba makna hidup. Hari-hari berlalu, namun cahaya keemasan dari batu itu tak pernah benar-benar padam. Lokasi yang dulunya reruntuhan kini menjadi tempat ziarah. Warga dari berbagai latar belakang, bahkan dari luar kota, berdatangan. Ada yang sekadar penasaran, ada pula yang datang mencari jawaban atas kegelisahan jiwa mereka. Farhan, Hania, dan Syekh Mahdi memutuskan untuk membuka forum diskusi terbuka. Setiap sore, mereka duduk bersama di dekat batu, menjelaskan ayat-ayat suci yang muncul, menyampaikan makna tentang rumah yang aman, tentang Ka'bah sebagai titik awal persatuan umat manusia. Tak ada paksaan, tak ada doktrin. Hanya percakapan dari hati ke hati. Di antara para pengunjung, hadir seorang wanita bernama Clara, seorang guru sekolah Katolik yang datang bersama rekan-rekannya sebagai relawan kebakaran. Semula ia hanya membantu logistik, namun setelah malam itu, ia kembali setiap hari, diam-diam duduk di lingkaran, menyimak tanpa berkata. Suatu sore, Clara berdiri. Matanya basah, suaranya gemetar. Aku sudah lama mencari, tapi tak pernah benar-benar menemukan kedamaian. Hingga aku mendengar ayat itu, dan melihat bagaimana semua orang di sini begitu damai. Ia menatap Farhan. Bolehkah aku mengucapkan dua kalimat itu? Semua terdiam. Lalu, di bawah cahaya senja dan disaksikan puluhan orang dari berbagai agama, Clara mengucapkan syahadat. Air mata mengalir. Tak hanya dari matanya, tapi juga dari mereka yang menyaksikan. Clara memeluk Mira, yang kemudian berkata dengan senyum, "Kita ingin membangun jembatan, bukan tembok." Malam itu, bukan hanya Clara yang berubah. Seluruh komunitas merasakan sesuatu yang baru. Sebuah semangat persaudaraan,
tanpa batas keyakinan. Sebuah awal baru yang lahir dari cahaya di tengah reruntuhan. Beberapa bulan setelah penemuan batu suci itu, lahan di sekitar lokasi diubah menjadi tempat refleksi spiritual. Bukan hanya sebuah masjid, tapi pusat perdamaian Monte Vista, sebuah bangunan sederhana dengan taman terbuka, ruang baca lintas agama, dan pelatihan nilai-nilai kemanusiaan. Tak ada pagar tinggi, tak ada sekat pemisah. Semua orang diterima. Anak-anak yang dulu trauma karena kebakaran kini datang setiap sore, belajar mengaji dan mendongeng tentang makna persatuan. Orang dewasa dari berbagai latar belakang datang tidak sekadar untuk beribadah, tapi juga berdialog tentang makna hidup, tentang nilai kasih dan kedamaian. Batu hitam yang ditemukan di bawah tanah kini ditempatkan dalam ruangan kaca, dijaga lembut oleh lampu temaram. Farhan dan Hania kerap duduk berdua di bangku kayu yang menghadap ke arah situs batu itu. Suatu senja, saat langit kembali memerah seperti malam kebakaran itu, Hania berkata lirih, "Ini bukan akhir dari sebuah cerita. Ini awal dari cahaya yang akan terus menyebar." Farhan tersenyum kecil. Allah punya cara yang tak terduga untuk membimbing manusia. Terkadang lewat hancurnya sesuatu, Dia membangun sesuatu yang lebih besar. Malam itu, bintang-bintang kembali membentuk pola yang dulu muncul saat batu itu terbuka pertama kali. Seolah langit ingin mengingatkan mereka, cahaya itu masih ada, dan tugas mereka belum selesai. Monte Vista tak lagi sama. Dari abu dan reruntuhan, tumbuh generasi baru yang lebih terbuka, lebih tenang, lebih memahami bahwa iman sejati adalah ketika hati mampu melihat cahaya, bahkan dari dalam tanah yang tergelap sekalipun.